Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi kegiatan program pendidikan guru penggerak yang saat ini alhamdulillah saya diberi tugas untuk menyelesaikan modul 1 yaitu 1.4 aksi nyata tentang budaya positif. Tahu apa budaya positif? Seperti apa budaya positif itu dan bagaimana cara menanggulangi permasalahan yang saat ini menjadi titik permasalahan di sekolah kita gitu. Tentang di satu sisi kita itu harus mendisiplinkan siswa, tapi di sisi lain juga kita berbenturan dengan program sekolah, ya salah satunya program pemerintah tentang sekolah ramah anak. Dan pada saat ini di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif. Yang nanti bagaimana cara menanggulangi atau cara menangani permasalahan-permasalahan yang ada di siswa utamanya gitu. Jadi jangankan dengan nada tinggi, dengan gerak non-sopur motor tertiup nggak boleh gitu tentang budaya positif. Apakah di kita sudah melakukan seperti itu atau tidak? Sudah. Ataukah siswa kita ketika masuk ke gerbang sekolah itu seperti masuk ke Kapolres, dicek segala macamnya, benar nggak? Mulai dari sepatu, terus tidak memakai helm atau tidak memakai spion motor. Ataukah itu merupakan pendisiplinan atau hukuman atau apa gitu? Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Nah ini makna kata disiplin, mendengar kata disiplin yang terbayang dalam benak Anda seperti apa? Terus kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir apabila perlu atau tidak digunakan sama sekali. Nanti saya berikan contoh penanganan salah satu siswa. Ada 2 masalah yang saya tangani. Yang pertama adalah karena berpacaran di sekolah. Yang kedua tentang kebiasaan kita. Dan itu juga harus kita tinjau ulang lagi. Apakah efektif atau tidak? Tidak. Pembiasaan yang selalu kita lakukan tiap hari dari Senin sampai Jumat. Itu kan selalu pembiasaan pagi ya. Pembiasaan pagi. Apakah itu efektif atau memberatkan kita? Atau memberatkan juga di siswa gitu. Kalau itu sangat memberatkan berarti ya boleh dihapuskan atau juga boleh dilakukan sebulan sekali gitu. Jadi ketika jam 7 tepat itu siswa atau peserta didik atau kita juga langsung masuk ke kelas seperti itu. Karena output atau input dari pembiasaan pagi itu saya rasa berbeda dengan ketika digaungkan pertama kali. Ketika digaungkan pertama kali oleh Pak Toto pada saat itu saya rasa ketika mendengarnya saja saya sangat termotivasi atau antusias gitu mendengarnya, karena setiap kali menyampaikan sesuatu hal yang berbeda gitu. Itu saya sendiri ketika mendengar, oh ada Pak Toto nulis setiap hari, dia kepala sekolah datang lebih pagi, duduk paling depan, menyampaikan motivasi tiap hari, dan bukan hanya siswa, pasti guru juga termotivasi. Apakah di kita saat ini efektif atau tidak? Kalau tidak, ya kenapa masih dipertahankan gitu? Itu kan menumbuhkan budaya positif yang negatif, mungkin bukan budaya positif lagi, tapi budaya negatif. Sesuatu hal yang dipaksakan itu kan bukan merupakan sebuah hal positif, tapi menjadi negatif. Ya, dalam budaya kita, mana kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Merasa terpaksa, atau Bapak Ibu pernah merasa ketika dulu SD, SMP atau SMA dijewer sama guru? Pernah? Atau dibully sama teman-teman? Pernah? Teringatkan sampai saat ini kan, bener gak? Atau dihukum sama guru, salah satu guru karena kita melanggar sesuatu hal, membekas sampai saat ini kan, bener gak? Dan seperti itu. Berarti kita tidak menciptakan budaya positif di sekolah, tapi menciptakan budaya negatif.
menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi arti dari merdeka belajar itu seperti apa? Kalau siswa bebas sedemikian rupa, sedemikian mungkin untuk bisa belajar dengan seenaknya gitu, atau seperti apa? Arti kata merdeka itu seperti apa? Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahasa Jawa nama kusubur mulai begitu, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ya, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline, yang menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Sebelum melanjutkan, saya akan menayangkan sebuah tayangan tentang budaya positif. Nah ini ya, yang nanti akan berkaitan mungkin pertanyaannya saya jadi jalan kaki gede dan apa ada beberapa laporan dari wali kelas bahwa saat SMP itu sering tidak bergaul dengan teman, sudah apa?
Nah itu cara menanamkan budaya positif di sekolah. Ya, tadi merupakan contoh bagaimana cara menangani siswa untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu, seperti itu. Jadi kita jangan menjudge anak itu, kamu tuh jangan pacaran di sekolah, tapi dengan pendekatan yang lebih humanis, pendekatan yang lebih bisa memanusiakan manusia. Dan pada akhirnya ternyata kemarin itu saya cuma bikin video aja, bikin tugas aja, dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya, oh ternyata ketika dikatakan ke anak, oh Pak, pantesan sekarang mah anaknya nggak lagi pacaran di tangga katanya. Oh berarti kan budaya positifnya sudah bagus. Jadi sudah ada perubahan ke arah positif bagi siswa atau anak tersebut. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Contohnya, ya, di dalam mungkin di dalam kesepakatan kelas atau aturan sekolah, kita kan sering melakukan atau menulis sebuah kalimat atau contoh kalimat-kalimat yang negatif. Salah satunya, jangan berlari di kelas atau di koridor, seperti itu kan. Nah ternyata itu teh salah gitu. Harusnya dengan kalimat positif, berjalannya di kelas atau di koridor. Jadi nggak boleh ada kata jangan atau dilarang, tapi cari kalimat-kalimat positif lain yang mungkin terbaca juga menjadi baik dan bisa diterima oleh siswa juga menjadi lebih baik lagi. Nah ini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses, anak akan melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang lebih positif dulu. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti tadi saya contohkan, meskipun masih belum sempurna itu. Tidak ada manusia yang sempurna misalnya. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini seperti itu. Itu bisa maksudnya dengan kalimat-kalimat yang bisa membangun, memotivasi anak sehingga dia bisa berbicara atau bertingkah lebih baik lagi. Selanjutnya yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, bla 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 dan seterusnya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu,
Terus kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu. Itu contohnya. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah dari segitiga restitusi tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, teori counter ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi di langkah 2 tadi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, gitu, seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Itu merupakan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita agar lebih baik lagi untuk menjadikan sekolah itu sekolah ramah anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan acara pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal sebelum nanti ke materi aja yang akan disampaikan berkaitan dengan kegiatan yang akhir-akhir ini mungkin melibatkan kalian yang terasa, oh kenapa ketika kita masuk ke sekolah itu seperti masuk ke sebuah apa namanya, polres gitu, benar nggak? Dirasakan nggak? Contoh, ketika masuk aja udah dilihat, ini coba cek knalpotnya diisi enggak, gitu kan? Benar nggak? Kenapa tidak memakai spion? Gitu, benar? Kenapa tidak memakai helm? Nah, di dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah utamanya, hal-hal seperti itu sebenarnya itu dihindari. Ya, sebenarnya itu dihindari. Terus bagaimana cara mengatasi hal seperti itu nanti akan kita sampaikan terkait dengan materi yang tersaji pada kesempatan ini berkaitan dengan budaya positif. Seperti apa itu budaya positif? Apakah hal-hal apa kalian pernah merasakan ketika SD atau SMP sesuatu hal yang sampai saat ini masih terngiang di benak kalian? Misal dimarahin oleh guru olahraga, atau disindir ke guru BK, atau dimarahi ke wali kelas. Pernah? Atau di SMA juga pernah merasakan hal seperti itu? Misal diriungkan karena punya permasalahan. Sering banget. Berarti banyak masalah ya kalau Kontroversial memang. Nah itu budaya positif itu sesuatu hal yang berkaitan dengan cara pendisiplinan siswa yang notabene-nya dengan secara atau dengan humanisme. Kenapa kamu kesiangan? Jangan seperti halnya mau berapa? Kayak 05. Berapa tuh bisa bantuan kalau ada PK puting? Tidak aku ngantar ke pasar PK tengah puting. Itu tidak boleh dilakukan hal seperti itu. Jadi karena kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah itu harus benar-benar dirasakan oleh semua siswa tanpa terkecuali. Ya. Jadi selama ini ketika kamu masuk ke sekolah itu merasa nyaman, merasa aman atau seperti apa? Atau merasa tertekan? Tertekan? Ya. Yang tidak pakai helm dicatat, yang motornya tidak pakai spion dicatat, terus dibina. Wali kelas itu bukan pembinaan ya,
tapi menambah masalah. Benar nggak? Enggak, dirasanya seperti itu. Ada pernah merasakan hal yang tadi saya sebutkan? Nah, Apa contohnya? kemarin plat nomor saya tidak ada satu Pak karena hilang. Lalu ditahan di depan, lalu dicatat dan saya dibina oleh kesiswaan jadi Pak. Begitu. Jadi saya malas bawa motornya tapi malas pakai angkot. Oke, seperti itu. Iqbal ada permasalahan? Sejauh ini Tidak. tidak. Oke. Yang lain ada? Ya. Ada yang tidak pakai helm ketika masuk ke sekolah? Ada. Yang dibonceng, Pak. Yang dibonceng. Yang dibonceng aja. Yang mau motornya itu pakai helm nanti? Iya. Ya, oke. Ini makna kata disiplin. Jadi mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Tepat waktu. Teratur, apa lagi? Patuh. Terus? Mentaati aturan, patuh juga kan sama ya. Apa lagi? Udah. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Terus? Ayo, apa ketika mendengar kata disiplin apa yang tergambar di benak Ayu? Mengikuti Tata tertib. Ya, kita kan buat Ayu. Jadi jangan merasa terkekang ya. Jadi enjoy aja. Enjoy aja di sekolah, di kelas gitu. Jadi, ada pasien. Jadi, siun. Jadi jangan seperti itu. Kita tidak menciptakan budaya positif. Apalagi di sekolah kita kan sedang menekankan kegiatan pembelajaran sekolah ramah anak. Ya. Jadi jangankan bertingkah atau berbicara dengan nada tinggi, ya melotot, komode gitu ya. Jadi berbicara dengan nada tinggi juga nggak boleh. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya, Anda selama ini gitu. Ya seperti itu. Nanti kita cari solusi seperti apa, bagaimana cara penanganannya. Nanti di sana ada segitiga restitusi, permasalahan-permasalahan, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi kesiangan dan segala macamnya, bagaimana cara penanganannya gitu. Nanti disampaikan selanjutnya. Jadi dalam budaya kita, mana disiplin ini mana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, benar nggak? Merasa nggak kalau kita salah, misalnya sepatu tidak sesuai dengan aturan, merasa bersalah nggak? Merasa bersalah, dosa gitu. Ya. Pasti sian papangnya jeng kesiswaan, benar nggak? Betul. Itu dari budaya positif di sekolah. Selanjutnya ini ada hukuman dan penghargaan. Bisa dibaca. IPA kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya, karena tulisannya benar. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Berarti gitu, ya. Bisa ngejawab, terus ditangguhkan kan. Apakah di kelas atau di sekolah kalian merasakan hal yang sama dengan yang IPA
lakukan? Tidak. Tidak sampai ke itu. Kalau di SMA tidak. Kalau di SMP? Pernah SD. SD pernah. SMP pernah. Nah, Dan pernah merasakan sesuatu hal ketika sampai saat ini masalah yang dirasakan atau tingkah laku perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan traumatik yang mendalam sampai saat ini pernah? Pernah. Contohnya apa? Anda contohnya apa? Dimarahin, dicabok, dimarahin. Contohnya gimana? Jadi pengalaman seperti apa? Gak apa-apa, sebutan aja. Ya pengalamannya bisa saya ketika SMA pernah melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya tidak sengaja gitu, tidak sengaja. Pada akhirnya teman saya yang terkena senggolan saya itu marah dan memukul kepala saya. Itu kejadian itu berlangsung ketika kelas 5 SD. Pernah mengalami hal yang sama? Tidak? Atau dijewer, ditangguhkan di hadapan teman-teman kalian, terus dilihatin ketika upacara, pernah? Waktu SD. Oh, waktu SD pernah? Gara-gara apa? Ya. di babek, Di babak gimana? penghapus. Oh, dilempar sama penghapus itu. Pernah itu? Dicoret. Oh, tapi nggak kena muka. Kan kalau saat ini atau sejauh ini kan ketika ada sebuah permasalahan yang seperti itu kan tidak boleh dilakukan, baik oleh sesama murid maupun oleh guru. Jadi benar-benar cara penanganan sehingga menimbulkan budaya positif yang baik di sekolah itu harus benar-benar gitu. Kenapa ketika ada pembinaan, pembiasaan, penegakan kedisiplinan, saya selalu tidak hadir di sana. Karena buat apa saya belajar tentang makna budaya positif kalau dalam materi budaya positif itu tidak diaplikasikan dalam proses kegiatan belajar pembelajaran atau ketika proses di sekolah, penegakan disiplin di sekolah. Seperti nggak diajar gitu, tapi apa yang didapat ketika proses pembelajaran tidak diterapkan di dalam pembelajaran nyata. Seperti itu. Ini contoh kasus pemantik. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju nggak yang dilakukan Pak Seno? Kenapa? Ya karena itu bisa mempermalukan murid. Bisa mempermalukan murid dan anaknya menjadi malu di sekolah. ya trauma ya. Lalu langsung suatu saat datang ke rumah berbicara ke orang tua menerima, gitu. Dan jadi masalah dan masalahnya semakin rumit dan semakin panjang. Gitu. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, gitu ya. Bukan konsekuensi. Mengapa? Karena IPA tidak bisa menjawab dan sehingga Pak Seno menghukumnya untuk kedekatan melakukan ujung hidungnya gitu. Jadi seolah-olah dipermalukan di depan teman-temannya. Dan itu traumatiknya lama kan, benar ya? Oke. Karena mental setiap anak berbeda-beda. Ini tentang kedisiplinan, identitas gagal, identitas sukses ya. Nah ini, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, benar nggak? Ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah ini
ada disiplin positif yang di dalamnya dinamakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Oke, saya contoh ya. Ini kemarin adalah budaya positif yang dilakukan. Kita tonton dulu aja ya. Oh iya. Ada kan? Ada kan? Coba simak video berikut ini. Salah pertanyaannya mungkin salah. Sibuk kan siswa ya. Udah jadi jalan kaki gitu, naik kapal. Jalan saya pernah kebetulan ada beberapa laporan dari wali kelas bahwasannya saya itu sering tidak bergaul dengan teman juga tapi sebenarnya kata wali kelas itu siap dia itu bukan pacar itu karena ada juga laporan dari beberapa dewan yang mengatakan bahwa masalah dia itu lalu berkaitan dengan itu. Tapi kan ada orang yang melihat maka mungkin merasa risih atau merasa terganggu kalau lewat takutnya mungkin mereka ada apa takut mengganggu kalian yang sedang berpacaran. Tapi kan di sana ada aturan dari sekolah kasar aturan itu tidak boleh berpacaran dari muda sekolah. Tapi kan berpacaran cuma bersalah ada melakukan hal yang sama ya pasti kan coba yang pacar itu tapi kan bisa cari juga ada menjaga pacar, menjaga ketertiban sekolah, juga nggak apa-apa itu sama pacar dia ingin pergi ke sekolah bersama sekolah juga sama biaya tapi tidaknya jangan mengurangkan kita orang yang tidak melewat belum kan? Jangan keseringan, karena keseringan ya pacaran di tenda, pacaran di tangga. Pasti pokoknya jangan keseringan ya pacaran dekat tangga, ya kan angkat tenda.
Oke. Itu ada dua permasalahan dengan dua teman kalian yang ya dua-duanya punya permasalahan yang sama, yang berbeda. Tapi dari ini cuma tugas, terus kemarin dikasih treatment seperti itu dan jangan obrolan-obrolan nyata seperti itu bisa dipahami ya? Ya. Tapi akibatnya kan bagaimana? Sekarang apakah dia suka berpacaran di tangga? Ya, ya itu salah satunya seperti itu. Jadi sebuah permasalahan itu cuma contoh kecil, mungkin saya juga masih belum sempurna. Jadi dua permasalahan itu, jadi cara penanganan dan pendekatannya harus humanis. Jadi jangan datang diundang orang tuanya, datang waktu itu perjanjian, itu kan jadi malu, keluarga malu, anaknya juga malu gitu. Benar nggak? Tapi kan yang ngarang bobogohan ada hak gitu kan? Ada kewajiban bagi aja, benar nggak? Itu merupakan hak, hanya harus bisa menempatkan kira waktunya kan, dan ada manfaatnya kan, bukan kabogohan kan jauh halang daripada lupa kan itu kan. Bisa naik naik motor yang kabogoh gitu. Menghemat biaya, benar. Jadi itu tujuannya seperti itu. Tapi kan dengan budaya positif ini, dengan tiga restitusi, permasalahannya itu tadi diselesaikan dengan ya pemantik awal, ngobrol biasa, apakah mengganggu waktunya atau tidak, apakah ada masalah atau tidak, bagaimana, ya langsung ke masalah inti yang disampaikan atau yang selama ini selalu dilakukan gitu kan. Dan pada akibatnya ini keren gitu kalau ini cuma tugas saja dan ditayangkan di kelas, terus anaknya ada perubahan pembogohanan dari tangga wae gitu kan, itu sesuatu itu sesuatu hal yang positif gitu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kedua, karena pembiasaan di sekolah kita itu kan ada sholat dua bersama gitu. Nah itu juga nanti ke depannya harus ada instrumen, ada Google Form yang di dalamnya membahas berkaitan dengan kewajiban 1 jam sebelum pembelajaran itu apakah efektif atau tidak. Nanti akan di-share sebagai bahan evaluasi ke depannya. Apakah kegiatan yang selalu kita lakukan di tiap pagi-pagi itu ada efeknya nggak ke kita gitu? Sebagai motivasi, secara keimanan dan segala macamnya, peningkatan kualitas keimanan itu tujuannya, sebenarnya itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tercermin di dalamnya dalam nilai-nilai profil pelajaran Pancasila seperti itu. Tapi apakah karena dilakukan setiap hari dan tidak semua siswa melaksanakannya, apakah itu bisa efektif atau tidak? Soalnya yang saya rasakan, yang Bapak rasakan, seperti yang Jaki lakukan juga, sebenarnya setiap hari harus sholat. Emang itu kewajiban sholat juga kan? Tapi kan kebanyakan sholat Tuhan, tapi kewajiban sholat wajibnya sholat sendiri bahkan jarang dilakukan. Jadi kita mengesampingkan yang sunnah, padahal kewajiban yang lebih utamanya itu kan jarang kan. Jadi kedepannya apakah dalam waktu 1 bulan itu cuma seminggu sekali kebiasaan itu? Jadi jam 7 udah masuk aja ke kelas dan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga waktu pulangnya juga lebih cepat, benar nggak? 2:30 itu ada kegiatan SU dan segala macamnya, meskipun ya keluar dari gerbang sekolah atau keluar dari sekolah itu sekitar 3:30. Itu saya rasa sangat bisa dilakukan ke depannya. Apabila nanti kegiatan pembiasaan itu tidak rutin dilakukan setiap hari, dan bahkan saya sendiri juga merasa bosan, benar nggak? Apakah ada yang bosan nggak? Bosan. Dan ya itu pembiasaan itu dilakukan. Saya kan dari tahun 2019 ketika datang ke sekolah ini, pada awalnya konsepnya itu bukan seperti ini. Dengan Pak Ais yang selalu ada di depan, dia selalu menyampaikan sesuatu hal yang baru
yang baru loh itu. Pak Tokoh itu selalu menyampaikan sesuatu yang baru dan kita tuh ketika datang ke lapangan itu semangat gitu. Apa ini yang akan dia sampaikan? Dan momentum itu yang hilang. Dan kita hanya seremonial saja, benar nggak? Ya, betul. Sholat duha, bahkan tidak cuma sholat duha. Dan saya memaksa dah, saya sendiri juga merasa tidak bosan. Iya. Gitu. Kita hanya seremonial melakukan hal yang kontinu dilakukan berkali-kali tanpa, yaitu kepala sekolah juga merasakan, nah sih senang gitu. Kepala sekolah bahkan berpikir atau berbicara seperti itu. Ongkos pembiasaan itu dilakukan tiap hari. Pembiasaan perempuan karakter baik dan itu bagian dari keagamaan. Tapi ketika lomba-lomba keagamaan tidak ada satupun yang juara. Bener oke gitu. Kalau kesana lah bener nggak? Iya. Karena di sana kan ada kalau jadi MC mungkin ada yang bagus di jadi MC jadi moderator segala macam. Terus ketika ada penceramahnya maka dari 30 siswa nggak ada yang ceramah bagus itu sama sekali. Sehingga lomba pidato itu juara gitu di kabupaten. Bener nggak? Jadi kepala sekolah udah berbicara seperti itu ya, berarti ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Apakah pembiasaan itu dapat berdampak baik atau buruk bahkan gitu ke siswa atau guru sama. Bahkan di gurunya juga merasa apa namanya? Itu kenapa bapak-bapak gurunya jarang ada yang datang nih? Yang datang itu cuma saya, Pak Guntari, karena tugas mungkin sebagai kesiswaan, terus Munawar ya, Pak Mamudin juga jarang. Dan kontinu dilakukan rabu literasi, oke lah rabu literasi dengan berbagai buku pelajar, buku fiksi yang disampaikan itu berbeda-beda. Tapi kan bosan ya, bener nggak? Rasa jenuh nggak? Jenuh. Gitu ya, itu harus ada evaluasi ke depannya sehingga ya. Apakah ada cara budaya positif lain yang ditawarkan sebagai bahan untuk kita itu harus ya bukan hanya sebatas konten ya literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi momen 1 jam itu bahkan bagi guru saya sendiri sebelum jadi apa-apa itu ada masuk itu jam 8 masuk kelas jadi santai karena berpikir seperti itu. Coba kalau pembelajaran mulai jam 7 masuk ke kelas dan kegiatan pembelajaran. Jangankan itu, yang 15 menit aja motivasi wali kelas dan literasi itu jadi bahkan dicari momen-momen untuk nyantai udah ke kelas kan. Udah baru datang lagi sarapan dulu gitu ya. Jadi pokoknya sajam. Jeda waktu saja yang seharusnya motivasi belajar itu tinggi karena ada pembiasaan itu. Jadi lebih kurang mungkin bisa kesana juga kan caranya. Jadi kan ada pembiasaan jadi tadinya semangat matematika deh, semangat diajar fisika deh, semangat diajar biologi deh. Tapi karena bosan di lapang, apalagi yang motivasi di lapangnya juga membuat sesuatu hal yang sakit di hati. Ini dicarikan wae gitu. Bosan jadi kelasnya jadi mood belajar yang tadinya semangat itu jadi hilang. Benar nggak? Nah ini tentang budaya positif. Jadi kirain saya saja, ternyata kalian juga merasakan hal yang sama. Oke, kita lanjut, nanti ada video lagi. Ini ada identitas gagal. Ini berkaitan dengan hukuman dan identitas sukses. Disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman di dalamnya sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya gimana? Ketika penanganan ada teman kalian yang melanggar tata tertib, sebenarnya itu. Nah ini contoh ketika ada yang tidak pakai helm itu kan kewajiban ya. Tapi kalau dicatat dan ditegur berkali-kali itu bisa ke hukuman berarti, benar ya? Menyakitkan kan? Padahal itu tanggung jawab polisi. Ya. Benar nggak? Emang kewajiban kita memakai helm gitu kan, tapi itu ranah kepolisian. Kadang ranah kepolisian dipakai oleh ranah kesiswaan. Jadi tumpang tindih gitu. Padahal hal yang ya itu yang ingin saya tekankan ketika ada aturan bahwasanya sekolah itu ramah anak.
Terus ketika proses pembelajaran budaya positif psikolog, oh selama ini yang saya lakukan dengan tim di kesiswaan itu ternyata salah. Kebanyakan di hukuman dan ini identitas yang gagal. Oh bahwa ingat Pak Aceh dikumpulkan di lab, dicabokan pakai aqua, itu masih ingat sampai kapanpun, benar nggak? Benar. Guru ngaku, mana yang salah guru kemarin, masih ingat gitu. Dan saya rasakan, itu salahnya gitu. Tapi kan karena tekanan dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Jadi ada kata-kata gini. Sebenarnya saya lebih sukanya seperti tadi penanganan si Sepia seperti itu. Pingin yang saya lakukan seperti itu. Tapi ada tuntutan-tuntutan lain yang menekankan sesuatu hal. Soal Pak Aceh, singkat tinggalin, singkat kesiswaan deh. Anjir, orang perlu kumarah tuh ya. Jadi saya juga ingin, punya ayo banget terlalu ngomong abuk gitu kan. Oh ternyata itu juga salah. Dan saya mengakui itu salah. Seperti itu. Bahkan ketika pembiasaan, saya keliling kelas, ada beberapa anak yang tidak ke lapas dan melakukan hal yang sama juga seperti itu, dan sampai saat ini, diingat ini salah 3 tahun di sekolah dicabut tuh bapak lantaran pembiasaan, terus ditanggung dilaksanakan, itu kan membekas. Seperti itu. Oh benar, kurang dilakukan, salah ya. Dan saya juga merasakan hal dulu ketika sekolah itu dengan ada penekanan penegakan disiplin seperti itu, kalau berkaitan dengan hukuman itu ternyata salah. Nah ini tentang disiplin, konsekuensi dan resiko. Sesuatu harus terjadi. Ya maksudnya ada perubahan dari sesuatu hal yang melanggar itu, dan resiko ini merupakan sebuah pilihan. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara menanggulanginya. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, itu kayak membekas, traumatik gitu. Apa ngejek pacet dulu anjir, gila gitu ya, sebel. Bener nggak? Atau saya juga ingat guru, berarti guru matematika. Jadi lah mau pelajaran matematika itu lebih meream gitu. Karena guru itu menekankan berarti guru bisa, guru itu bisa gitu. Ada yang seperti itu, saya juga merasakan itu ya. Jadi mungkin cara penyampaian dia yang sangat konvensional atau konvensional. Konvensional itu monoton, fokus we karena cara penyelesaian tanpa melibatkan siswa dan gak tahu bagaimana cara penyelesaian sesimpel. Kenapa yang lebih simpel kan? Kalau kita ada yang simpel, kenapa harus suruh panjang-panjang? Dan cara penyelesaiannya. Kenapa? Karena saya juga pernah di GO dan ketika bimbingan gitu, ya seperti itu bagaimana cara menyelesaikan. Saya pernah di GO 2 tahun, jadi guru bahasa Indonesia. Sebelum lulus kuliah itu pernah di GO 2 tahun. Dan ketika belajar di GO itu, ya trik-triknya itu kan di GO itu salah satunya adalah trik bagaimana cara menyelesaikan soal secepat, setepat mungkin dan sesingkat mungkin, itu kan? Benar. Pak Didi pernah melakukannya nggak? Oh iya cara anu panjang mah. Oh iya cara anu simpel mah. Pernah nggak? Nah di GO itu seperti itu. Kenapa GO di Bandung itu GO-nya kayak apa namanya? Bimbel di Bandung itu beraneka ragam. Ada Primagama, ada Ganesha Operation, ada SSC. Nah itu SSC itu lebih gila lagi. Selain mahal juga, tinggal dari jalan. Dan yang saya tahu di GO-nya sendiri seperti itu. Kalau SSC itu 2-3 lebih tinggi dibanding GO. Dan mungkin ya seperti itu. Ada anak yang tidak lulus kuliah, terus dia bimbel selama 1 semester di SMC, sehingga dia sesuai dengan impian dan keinginan masuk ke kedokteran UI. Berarti kan ada sesuatu hal yang tidak ada atau yang tidak didapatkan ketika pembelajaran di sekolah. Terus kenapa guru selama ini melakukan hal yang konvensional? Kalau ada trik-trik yang mungkin ya itu, karena bosan matematika, bosan kimia itu gila ayo guru nang galak, anak alim seletik di balero, kapur belah. Pernah merasakan hal itu? Pernah? Atau belayong yang dicarikan? Pernah nggak? Berarti karena guru kita sama dari UPI
dia seperti itu berarti ya sistem pembelajarannya seperti itu. Ada yang santai, lebih santuy. Jadi kenapa ketika pembelajaran kadang saya, Pak Aceh itu 3 kosong ini datang saya sih, gitu ya, bener nggak? Padahal ada yang pernah datang ke rumah saya, Jung yang pernah ke rumah saya, Iman pernah. Ketika masuk apa yang ada lampu kan? Ya, gitu. Jadi saya ingin anak saya itu jangan seperti saya merasa terkekang. Jadi yang penting apa yang saya sampaikan itu bisa didapat dan pengetahuan dan akhirnya semuanya mana jadi kalian akan merasakan hal yang rumit. Tongkrong ini sekitar SMA rumit ya, SMA bikin rumit gitu kan, bagaimana ya? Bener gak? Dan itu ke KB oke bisa bahasa Sunda. Bener gak? Masih dipaksakan. Kamu itu harus tahu tentang sistem periodik unsur misalnya. Emang KB mereka suka jurusan kimia. Bener gak? Bener. Dan prinsip itu yang harus guru-guru bisa itu kan, jadi harus kekinian. Dalam arti kekinian itu ya sistem TPACK itu technological, pedagogical, and content knowledge itu ya harus bisa diterapkan, dipakai. Main game kadang kan kalau di SMA sih jarang sih saya pakai game ya. Dan ada yang ikut kemarin ketika bikin aksi 1-2 Iqbal ikut ya? Kamu ikut aksi PPL? Terus PPL saya ikut ya? Beda nggak ketika saya PPL dengan ketika saya mengajar di kelas? Seperti itu. Kalau kita belajar dengan konten sesuai dengan apa yang digunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu sebenarnya ya seperti ini, capek. Bayangkan ngajar saya 30 jam dari pagi sampai emang itu tanggung jawab. Tapi kalau ngajar wow, full power gitu seperti itu. Capek nggak? Dan dosen juga yang tulis SKS paling di jam 7 sampai jam 10 setelahnya istirahat. Atau kadang mahasiswanya yang diskusi. Jadi kenapa kalian banyak diskusi saat ini? Benar nggak? Dari sini kan dia pembelajaran kenapa? Karena dia kalian menemukan dan ditambah lagi sekarang kurikulum merdeka. Ada proyek yang harus diselesaikan, bukan hanya nilai yang didapatkan. Oh, lebih gila lagi kan? Setiap tahun ada perubahan-perubahan yang terus menerus sampai ke titik ya di mana posisi kita? Apakah kita jauh tertinggal dari negara ASEAN saja? Ya jelas. Kita jauh tertinggal dari Singapura. Meskipun kita ada di atas Brunei Darussalam dan Filipina, tapi kita ada di bawah Malaysia dari sisi pendidikan, karena mereka merekonstruksi dan menganalisisnya jauh-jauh hari dibanding kita. Meskipun ya seolah-olah apa yang kita dapatkan dalam kegiatan proses pembelajaran itu merasa bosan, benar nggak? Bosan nggak diajar? Bosan. Nah itu. Korban atau mendapatkan keadilan, ya nanti situ jadi korban. Korban bisa diabaikan dan korban mendapat gantinya ya dengan budaya positif yang baik. Nah ini yang tadi hukuman. Dengan hukuman murid atau siswa atau anak itu akan tersakiti, sakit hati. Orang tuanya marah. Jadi itu nama tuh nengka dia supaya sekolah ke manting. Hanya kamu mama yang bagaimana? Ada kata-kata. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah kalau restitusi itu murid akan mendapat penguatan. Oh benar nih apa yang dilakukan Pak Aceh, sehingga saya tidak harus pacaran di lorong atau di tangga karena ngehalangan atau bahasa risi orang lain. Kalau dipanggil atau langsung dicarikan di Pokolotot itu kan nggak boleh. Berarti sekolah tidak ramah anak. Nah ini hukumannya seperti kata tadi. Peraturannya adalah kamu harus, benar nggak? Seperti itu selama ini. Di dalam buku kendali itu kamu harus dilarang harus. Hukuman tadi kan? Iya. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah ini restitusi apakah yang kamu yakini?
apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Udah sesuai dengan tadi yang saya contohkan dalam video. Terus murid atau anak membenci peraturan, yaitu Ya. tadi sekolah dari datang ke sekolah itu juga suka Kapolres, Ya. helm itu dipakai, spion itu dipasang, kenal pot racing, dia pakai sepatu. Bener kan? Nah, Tapi kan gitu ya, ibu teh kumaha gitu. Jadi ayah, Pak cenah ke sekolah teh tara tekenging di sana harus pakai sepatu, tapi bapak sorangan pakai sendal. Ini ada tanah jam 6:30 sebelum mereka pada datang. ya. Benar. Meskipun saya sendiri datang ke sini jam 6:15 sudah ada di sekolah. Bener kan? Benar. Ya seperti itu. Karena kebiasaan tersebut dan kontinu dilakukan terus menerus, pada akhirnya ketika saya tidak ada, ketika Pak Guru tidak ada, Ming tidak bisa ada. Benar tuh? Kemarin kan gitu bisa adanya. Ya. Kacau kan galau ya? Karena kebiasaan. Jadi saya jam 6:30 udah ada di lapang ya, Mas. Lihat anak-anak. Karena ya itu. Hai Septia, Hai Bapak. kumaha daman? Alhamdulillah damang. Sibuk naon ayeuna di kelas? Ya gitu ya Bapak, ngerjakan tugas. Bikin tugas naon? Tugas sekolah tuh Bapak. Tugas sekolah. Iya. Setia tinggal di mana? Pasir Halang Bapak. Pasir Halang. Udah, jadi jalan kaki ke dia, naik angkot. Bapak diantarkan. Diantarkeun ke saha? Kudu pinggiran kelas Bapak. Kudu pinggiran kelas. Nya bapak teh salah senen mah nyuhunkeun waktosnya kalau Iya, Bapak. Septia. Jalaran aya karena kebetulan ada beberapa laporan dari wali kelas bahwasannya Septia itu sering tidak bergaul dengan teman, benar? Kenapa? Ke Bapak ya Pak, ya emang lebih suka sendiri aja. Bisa sendiri, Ya. begitu. Tapi cenah kata wali kelas itu Septia itu punya pacar, betul? Betul Bapak. Tuh. Iya. Gaduh sungguhan Bapak. Nah, karena ada juga laporan dari beberapa dewan guru yang menyatakan bahwa pacaran Septia itu terlalu dekat katanya gitu. Merasa gitu nggak? Paling kalau lagi di depan sih Bapak ditanya. Tapi itu cuma duduk-duduk doang. Duduk-duduk doang. Tapi kan orang yang melihat makan mungkin merasa risih atau merasa Iya. terganggu gitu kan karena lewat. Takutnya mungkin mereka beranggapan takut mengganggu kalian yang sedang berpacaran. Tapi kan di sana kan ada aturan ya kan di sekolah. Iya. Apa aturannya? Tidak boleh berpacaran di lingkungan sekolah. Tapi kan berpacaran kan? Mengaku salah? Mengaku salah Pak. Akan melakukan hal yang sama? Tidak Pak. Tidak. Ya, nanti ke depannya coba agak apa namanya? Kan kalau diputusin mah gak mungkin kan? Siapa tahu kamu nanti patah hati. Katanya mengganggu karena pelajaran Pak. Tuh, mengganggu ada pelajaran. Yang nggak apa-apa punya pacar itu, tapi harus bisa saling menjaga komitmen dengan pacar, menjaga ketertiban sekolah, gitu kan. Nggak apa-apa dijemput juga sama pacar ketika ingin pergi ke sekolah atau pulang dari sekolah, gitu kan. Itu kan menghemat biaya, kan, benar nggak? Tapi setidaknya jangan mengganggu stabilitas orang ketika mau lewat atau segala macamnya, kan. Keseringan kata teman-teman yang lain atau guru-guru yang lainnya juga suka pacaran juga di dekat tangga seneng gitu. Itu kan anggapan orang, pribadi orang kan itu berbeda-beda gitu kan. Ya mulai minggu depan atau mulai besok atau mulai hari ini mudah-mudahan bisa ya. Jangan lagi lah pacaran di tenda, di apa namanya di tangga maksudnya ya. Pacaran di tangga atau cuma ngobrol aja atau menyiapkan segala macam bisa? Bisa. Oke, terima kasih Dok Septia, semoga bisa konsisten ya, Iya, bisa siap. konsisten dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, Iya Bapak. terima kasih. Sambil Bapak. Hai Jaki, Pak. Alhamdulillah Jaki bisa ngobrol
sareng Bapak kanggo aya sahabat Patarosan, ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Jaki dan boleh dijawab ya. Jaki sehat? Alhamdulillah. Gimana pembelajaran di kelas? Alhamdulillah lancar seperti biasa Pak. Lancar seperti biasa. Tapi ada satu permasalahan yang beberapa minggu ke belakang dilakukan oleh Jaki. Tahu nggak misalnya? Apa? Tidak membawa sejadah. Tidak membawa sejadah. Kenapa tidak membawa sejadah? Karena Lupa membawa di rumah. Oke. Karena di kita adalah pembiasaan karakter baik dan setiap hari itu dilakukan dari Senin sampai Jumat. Maka dari itu kamu harus membawanya dari rumah. Baik. Boleh disimpan di tas atau di sekolah, di kelas kalian atau di kelas kamu, sehingga ketika pembiasaan nanti dilakukan, kita melaksanakan salat duha itu bisa menggunakan sejadah sendiri, kan tidak minjam ke teman gitu. Bisa? bisa. Oke, baik, terima kasih ya Jaki ya. Mudah-mudahan kedepannya kamu lebih baik lagi, lebih hebat lagi, dan bisa melaksanakan pembiasaan karakter baik, berjalan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Silakan mengikuti pembelajaran selanjutnya.